dugaan ketidakmampuan kewajiban perpajakan, dugaan ketidakpatuhan kewajiban perpajakan di wilayah Tangerang, kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap sebesar 20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi dalam ini. Pendalaman lebih lanjut, kalau pendalaman yang dilaporin. Ada aduan yang terbukti mengenai akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akun receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR, disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa kepada AR, yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Enggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit ya. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit ya. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Jamnya kecepatan. Jamnya kecepatan. Udah rumah orang. Woi, bayar. Kasih sanksi sedikit ya. Iya, Pak. Ada juga pengaduan yang tidak benar. Jadi ada beberapa pengaduan yang nggak bisa di ini, nggak usah banyak-banyak ini, nggak usah ini betul ya. Ada juga ya. Udah kan tadi yang ini ya. PBB. Jadi gini, kadang-kadang nggak bisa diklarifikasi karena mereka juga ragu yang nelpon siapa gitu. Orang pemerintah, tim ini apa bukan, atau orang lain memeras. Jadi untuk itu ini sama nih, nggak sepanjang ini isinya sama nih detailnya. Untuk itu saya nggak mau baca detailnya, capek. Saya tahu kelemahannya kan, berarti yang 300.000 ini. Jadi gini. Oh yang baru ya, ini yang baru nih. Iya. Gini, untuk itu saya lupa kasih tahu waktu itu adalah nomor kontak yang akan melakukan konfirmasi ke pelapor itu harus clear. Nanti nomornya tolong disebutin ini. Ini. Ya, itu udah deh ya. 0815 9966 662. Kita akan melakukan konfirmasi pakai nomor ini. Jadi kalau di luar nomor ini nggak usah diangkat kalau untuk itu ya, kecuali temennya ya. Kalau nggak diangkat temen itu. Jadi kalau Anda mereka ngirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab, jangan dipercaya. Jadi kita akan hanya melakukan pakai nomor tunggal ini, biar orang nggak takut. Nanti yang nelpon pegawai pajaknya. Oh. Oke, ini pengaduan baru. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, saya manajemen perusahaan jasa di Kota Karawang, Jawa Barat, mau bikin PKP dipersulit. Akhirnya diarahkan bikin via orang dalam, dimintai biaya 10 juta. Terima beres PKP. Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPH dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di follow up ya. Siapa nih? Oh ya. Follow up ya. Jadi timnya ini beda, bukan orang pajak, ini Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana, orang-orang beliau semua. Yang kedua, lapor Pak, untuk AR jangan seenaknya sendiri kalau penerbitin SP2DK. Suratnya indikasi belum ini, padahal tiap bulan laporan PPH 21 karyawan bayar pajak, PPH 25 badan bayar pajak, PPH 25 OP untuk Direktur Program PPS. Dulu juga sudah ikut untuk OP, masih aja dapat surat bikin risih. Bikin risih ngancamnya kalau nggak ikut kemauan AR, dengan santainya bilang pemeriksaan AR sok paling benar. Teruntuk KPP Pratama Pati dan pimpinannya khususnya AR. Coba lihat di Pati ya Pak. Lu ada orang di sana sekarang? Di Pati ada orang? Harus kirim dari sini? Iya. Wow, tekor juga kalau terbang lagi. Kayak kereta bisa. Yang dari ini monitor aja ya. Ya. Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pengawal pegawai pajak yang main kotor Min. Perusahaan saya disuruh bayar 300 juta tahun ini
tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak. Pegawai mencari-cari kesalahan kami. Follow up ya. Ini ada semua nih ininya. Nanti di follow up dengan itu. Berarti memang ada ya, masih ada begitu ya. Nanti kita cek. Coba cek yang menteri. Untuk Bea Cukai, lapor Pak, saya Aldio dari Lampung. Saya ingin melaporkan jika belum ada penanganan khusus terkait beredarnya suplai rokok ilegal di Lampung, khususnya di daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan oleh tim Bea Cukai Lampung. Rokok tersebut masih marak beredar terang-terangan di toko-toko grosir, toko agen besar, merek Krastel dan sebagainya di daerah Bandar Jaya Metro dan Kalianda. Mohon sangat Pak tindakan tegasnya agar hal ini segera berakhir. Pak Dirjen gimana? Siap. Dari sini. Kita laksanakan, Pak. Oke. Mohon dicek Bea Cukai Jambi juga banyak rokok ilegal masuk dari Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih. Sama ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Di arah kami pengurusan NPP BKC untuk usaha UMKM rokok kretek begitu susah. Khususnya untuk wilayah Madura. Kami mengadakan cek lokasi saja. Ada yang sampai 1 tahun belum terlayani. Apa tuh? Ini Pak, apa namanya, nomor usaha rokok. Ditutup apa gimana? Kenapa susah? Bukan susah Pak, mungkin ada administrasi yang mungkin tidak bisa dilengkapi. Kita arahkan untuk dilengkapi itu. Coba deh Ya. di follow up sana, jangan diajarin lah orang sana kalau ini. Dia kan kalau masuk ke sistem kan kita dapat cukai tambahan kan. Ya. Ini mungkin yang liar-liar mau masuk tuh. Ya. Oke, itu mungkin nanti kan kita follow up semua dari aduan-aduan tadi. Dan sekarang sudah saya kasih tahu kan, saya punya nomor khusus untuk menelpon mereka sehingga mereka tidak perlu takut lagi kalau ada yang menelpon masalah yang mereka adukan. Oke. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Purbaya menyelesaikan masalah yang telah dilaporkan kepada dia, yaitu masalah 20 juta per kontainer. Ya, tentunya kawan-kawan itu tahu yang bermaksud yang bertugas di situ yaitu orang bea cukai. Dan tentunya dari hal ini Pak Purbaya menyelesaikan atau menuntaskan masalah hal ini karena kan ada yang tidak kesesuaian aturan yang telah ditentukan oleh negara tentang permasukan barang di Indonesia ini. Jadi sehingga ada yang melaporkan ada sogokan sehingga masuk 20 juta per kontainer. Dan tentunya ini sangat bagus sekali buat kita sehingga barang-barang yang ilegal atau barang-barang yang tidak sesuai standar tidak masuk di negara kita, sehingga memicu kebanyakan kerugian UMKM kecil di negara kita Indonesia ini. Dan kita apresiasi sekali dengan Bapak Purbaya yang sangat tegas dan sangat disiplin dalam melaksanakan tugasnya, dan tentunya ini juga sangat membantu masyarakat Indonesia ke depannya sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia kita ini tidak dikuasai oleh barang-barang impor dari luar negeri yang kita tidak ketahui asal usulnya dan pembuatannya apakah sesuai standar apakah atau tidak, sehingga masyarakat tidak tergiur dengan harga-harga murah. Dan tentunya dengan pekerjaan Pak Purbaya ini membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang telah terjadi di negara kita Indonesia ini. Dan bagaimana menurut kawan-kawan, berikan pendapatnya di bawah kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama-sama.